Tapi kebayang nggak sih sama kalian, di balik kota Batam yang modern, masih ada loh tempat-tempat yang dianggap angker oleh sebagian masyarakat Batam. Di mana tempat-tempat tersebut sering terjadi penampakan-penampakan yang tak kasat mata. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara soal kota Batam, pasti yang pertama ada di pikiran kalian adalah kehidupan masyarakatnya yang modern. Tapi kebayang nggak sih sama kalian, di balik kota Batam yang modern, masih ada loh tempat-tempat yang dianggap angker oleh sebagian masyarakat Batam. Di mana tempat-tempat tersebut sering terjadi penampakan-penampakan yang tak kasat mata. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas 5 tempat yang sering disebut angker oleh masyarakat Kota Batam. Kira-kira apa aja ya? Sebelum kita lanjut ke videonya, ada baiknya kalian tekan tombol notifikasi agar kalian tahu video-video terbaru aku yang lainnya. Yang pertama, hutan wisata Mata Kucing. Hutan wisata Mata Kucing merupakan salah satu tempat wisata yang berlokasi di Jalan Diponegoro, daerah Sekupang, Batu Haji, Batam. Mungkin orang yang baru di Batam ataupun orang yang ada di luar Batam agak aneh gitu ya kan, dengan nama hutan wisata ini. Hutan wisata Mata Kucing sudah ada sejak lama, tetapi baru dijadikan tempat wisata oleh pemerintah Kota Batam pada tahun 2003 dengan beberapa area yang telah direnovasi. Lalu kenapa hutan ini dikasih nama hutan wisata Mata Kucing? Konon dahulunya ini adalah sebuah tempat angker dan gak ada yang berani lewat sini karena banyak pantulan sinar yang terlihat seperti mata kucing gitu. Namun salah satu orang tua di kawasan itu menceritakan bahwa itu bukan mata kucing, tetapi itu adalah pantulan cahaya mata harimau di hutan tersebut. Namun warga menghaluskan nama tempat tersebut menjadi hutan mata kucing. Hutan wisata ini memiliki keindahan alam dan keberagaman koleksi satwa yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Tempat wisata keluarga di Batam ini masih alami loh guys, dengan banyaknya pepohonan yang tinggi, dan di dalamnya juga masih banyak terdapat beberapa jenis satwa yang menjadi koleksi dari hutan wisata ini. Namun siapa sangka, di balik keindahan hutan wisata ini, justru dulu tempat ini merupakan salah satu tempat terangker di Batam. Kenapa bisa dikatakan angker? Karena dulu selain harimau yang sering menampakkan matanya, tempat ini juga sering dijadikan sebagai tempat pembuangan mayat yang mati akibat dibunuh loh guys. Nah, tempat ini juga banyak loh guys dijadikan orang sebagai tempat pemuja bagi orang-orang yang mau sukses dalam menjalankan usahanya. Karena di tempat ini banyak dihuni oleh jin-jin yang jumlahnya hingga ribuan loh guys. Lalu, menurut cerita yang beredar, hutan ini juga memiliki sebuah gua yang berapa kedalaman dan panjangnya belum diketahui sampai sekarang. Karena belum ada yang seorang pun yang berhasil masuk ke gua itu. Karena di dalam gua itu masih banyak ular dan binatang buas yang belum diketahui jenisnya guys. Bahkan hingga sekarang masih jarang sekali orang yang berani untuk melewati tempat ini di malam hari. Pasar Induk Jodoh. Pasar yang dibangun pada awal tahun 2000-an ini, pada awalnya sangat ramai, banyak pedagang dan pembeli bertransaksi di pasar ini. Namun siapa sangka guys, sekarang tempat ini sudah lama ditinggalkan oleh para pedagang dan pengunjungnya. Akibatnya tempat ini telah lama kosong dan dibiarkan tidak terurus begitu saja.
Bahkan jika dilihat dari jauh, tempat tersebut seperti rumah hantu loh guys. Mungkin warga Batam yang tempat itu pasti beranggapan yang sama seperti aku. Dilihat dari tiang penyangganya yang sudah lapuk, sampah yang berserakan di mana-mana karena lama kosong, pasar ini pun berubah menjadi tempat yang menyeramkan dan kental dengan aura mistisnya. Sekarang banyak penampakan makhluk tak kasat mata yang dilihat oleh warga tinggal di dekat area tersebut guys. Kampung Vietnam. Kampung Vietnam ini terletak di Pulau Galang, atau mungkin orang yang tinggal di Batam juga sudah banyak ya yang tahu. Tempat ini terletak antara jembatan 5 dan 6 Barelang. Kampung Vietnam ini dulunya adalah sebuah kamp pengungsian yang luasnya sekitar 80 hektar dan dibangun saat terjadinya Perang Saudara di Vietnam tahun 1975. Camp ini waktu itu menampung sekitar 250.000 orang pengungsi Vietnam yang terpaksa harus lari dari negaranya karena kejamnya perang saudara yang terjadi di negaranya. Bahkan sebagian dari mereka harus lari sampai ke Pulau Natuna dan beberapa pulau lain di wilayah Kepulauan Riau. Suasana yang ditawarkan tempat ini sangat berbeda dari tempat wisata pada umumnya. Karena selama berada di sini seolah-olah berkunjung ke perkampungan Vietnam di zaman dulu. Terdapat banyak sekali rumah-rumah kosong yang gak terawat dan ditinggalkan begitu saja. Kebayang dong seremnya gimana? Di dekat pintu masuk camp ini, kalian akan disambut dengan sebuah patung yang diberi nama Humanity Statue, yang berarti patung kemanusiaan. Patung ini didirikan untuk mengenang kisah tragis dan memilukan seorang perempuan bernama Tin Han Loy yang mati bunuh diri. Ia merupakan pengungsi yang diperkosa lalu bunuh diri karena malu. Selain itu di sini juga ada monumen perahu yang berisi beberapa perahu yang ukurannya nggak terlalu besar, tapi katanya bisa nampung sekitar 100 orang. Perahu ini dulu sempat ditenggelamkan oleh para pengungsi sebagai bentuk protes pada pemerintah Indonesia karena mereka akan dipulangkan. Lalu setelah diangkat dan direnovasi sebagai salah satu monumen bersejarah di pulau ini. Pernah guys, pada waktu itu aku ke tempat ini. Pas aku baru masuk ke sini, aura mistisnya kerasa banget. Langsung berdiri semua bulu kuduku karena auranya guys. Nah, selain itu di sini juga ada pemakaman Nia Trenggalek yang merupakan komplek pemakaman para pengungsi yang meninggal akibat wabah penyakit yang mereka bawa. Konon katanya dulu banyak pengungsi yang meninggal dikarenakan wabah ini. Lalu ada juga Museum Kampung Vietnam yang menjadi tempat penyimpanan berbagai barang peninggalan para pengungsi lengkap dengan foto-foto mereka. Dan tak jauh Vietnam yang dulunya digunakan untuk menahan para pengungsi yang melakukan tindakan kejahatan seperti mencuri, memperkosa hingga membunuh. Katanya sih kedua tempat ini adalah bangunan yang paling angker dan penuh misteri di kampung Vietnam ini. Oh iya ya guys, aku mau cerita sedikit guys. Dulu itu kan aku pergi rame-rame bareng teman-teman aku. Jadi ada 2 orang teman aku tuh yang ngambil foto di area perahu itu. Dan kalian tahu nggak? Di dalam foto itu ada penampakan satu sosok putih besar yang lagi berdiri di samping perahu itu. Jadi saking takutnya teman aku itu guys, dia langsung hapus foto itu. Tapi anehnya foto itu nggak bisa dihapus. Malahan HP-nya rusak waktu mau mencoba buat hapus foto itu. Ngeri banget kan guys. Nah, kalau di Palembang punya jembatan Ampera. Di Batam juga punya nih, namanya jembatan Barelang. Jembatan yang didirikan oleh mantan Presiden B.J. Habibie ini menjadi penghubung antara Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang. Jembatan ini dibangun dari tahun 1992 sampai 1998
diklaim dibangun murni buatan Indonesia tanpa bantuan dan campur tangan luar negeri. Di balik megahnya jembatan Barelang, ternyata tempat ini sering digunakan untuk bunuh diri. Konon katanya orang yang bunuh diri di tempat ini adalah orang yang berhasil dihasut oleh makhluk halus hingga melompat dari jembatan. Seringkali korban dari kasus kematian misterius di jembatan Barelang ini yang punya ketinggian sekitar 30-an meter itu ditemukan oleh tim penyelamat dalam keadaan tak bernyawa. Bahkan ada yang tak berhasil ditemukan karena langsung terbawa oleh gelombang laut, meski tidak jarang ditemukan dalam keadaan selamat. Padahal bahaya banget loh guys. Soalnya dari atas aja udah nampak kalau arus laut yang di bawah itu kuat guys. Selain misteri kasus bunuh diri yang terjadi di jembatan Barelang, ada juga cerita lain yang tak kalah populer yang berkembang di masyarakat sekitar. Dua di antaranya adalah mitos mengenai larangan mengambil buah mengkudu di sebuah kampung yang berlokasi tidak jauh dari jembatan, dan misteri keberadaan pohon kelapa bercabang 7 yang konon disakralkan oleh warga sekitar. Dam Seladi atau Sungai Ladi terkenal di masyarakat Batam, bahkan di luar Batam, sebagai tempat yang angker. Kesan seram salah satu waduk yang ada di Batam ini bahkan pernah dijadikan cerita sebuah film loh guys, dengan judul Hantu Seladi. Buat yang belum nonton boleh tuh ditonton filmnya ya guys. Nah, ada banyak kisah mistis yang menjadi buah bibir warga Batam tentang Dam Seladi. Di antaranya adalah tempat berkumpul hantu-hantu penasaran. Menurut seorang warga dari Tiban Kampung, Sekupang, Batam, mengatakan bahwa salah satu sungai yaitu Seladi dipercaya sebagai tempat di mana berkumpulnya hantu-hantu penasaran. Hantu-hantu tersebut merupakan makhluk gaib yang konon tersesat dan tidak bisa kembali ke tempat asalnya. Banyak teluh dan juga guna-guna hasil pengobatan orang pintar yang dibuang di sungai ini. Nah, kemudian tempat membuang bayi dan mayat. Seperti sudah menjadi sebuah rahasia umum bagi warga Batam bahwa jembatan Seladi terkenal sebagai tempat nahas praktek aborsi dan tindak kejahatan. Banyak orok bayi yang diaborsi dan dibuang ke sungai ini. Banyak pula orang-orang jahat yang membuang mayat korban pembunuhan mereka ke telaga ini. Yang ketiga, sering terjadi kecelakaan yang aneh. Banyak yang mengatakan bahwa kebanyakan versi penyebab kecelakaan yang terjadi di sini cukup aneh. Seperti secara tiba-tiba ada sosok anak kecil berlari menyeberang jalan, atau sosok kakek-kakek berdiri di tengah jalan dan mengagetkan pengemudi yang melintas. Salah satu kisah kecelakaan maut yang heboh adalah kecelakaan yang menyebabkan seorang bocah tewas. Konon, menurut penuturan banyak orang, arwah bocah itu penasaran dan sering muncul di daerah ini karena pihak keluarga belum bisa ikhlas menerima kematian bocah tersebut. Semenjak itu, banyak terjadi kecelakaan aneh di daerah ini. Yang keempat, tempat bunuh diri. Telaga Seladi ini juga dikenal sebagai spot orang untuk bunuh diri. Kasus yang sering terjadi adalah orang melompat terjun ke dalam telaga atau menggantung diri di jembatan Dam Seladi ini. Yang terakhir, hantu perempuan cantik. Konon katanya telaga Seladi ini ditempati oleh sosok makhluk halus berwujud perempuan cantik, berambut panjang, terurai hingga ke tanah. Sosok makhluk halus inilah dituduh sering mengganggu masyarakat dan biang kerok penyebab terjadinya rentetan kecelakaan lalu lintas di Seladi.
Nah, itu dia 5 tempat terangker di kota Batam ya guys. Siapa nih warga Batam yang mungkin baru tahu dengan cerita tempat ini? Atau mungkin teman-teman di luar Batam yang mau mencoba untuk berkunjung ke tempat ini? Waktu dan tempat dipersilahkan ya. Oh ya guys, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, serta jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar aku makin semangat lagi bikin video terbaru buat kalian ya guys. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.